Kisah bermula di sebuah kasino di Italia. 4 orang agen rahasia dari MI6, diantaranya Rachel Stone, Parker, Bailey, dan Yang atau kita panggil saja Yang agar tidak ragu. Mereka sedang menjalankan misi untuk menangkap seorang bandar senjata bernama Mulvaney. Masalah pun muncul ketika Stone tidak dapat memasukkan data diri Parker dan Yang ke dalam daftar tamu dikarenakan jaringan terputus, sehingga satu-satunya cara agar mereka bisa terhubung, Stone harus lebih dekat dengan kepala keamanan di sana agar Stone dapat meretas ponselnya. Mendengar itu, Parker sempat menolak karena Stone bukan agen lapangan, namun jika itu tidak dilakukan, maka misi mereka akan sia-sia sehingga Stone harus keluar dari mobil untuk pertama kalinya. Grazie. Stone, you're not a field agent. Do not get out of the van. Thanks, Bailey. Karena ini pertama kali bermodalkan mira, Stone memberanikan diri duduk di meja judi bermain blackjack yang padahal dia belum pernah memainkannya. Lalu Stone langsung meretas ponsel kepala keamanan di sana, namun karena merasa curiga, pria itu pun mendekati Stone dan... You win. Stone langsung mengupload data diri mereka ke dalam daftar tamu, sementara Bailey menuntun Yang dan Parker menuju sebuah ruangan tempat Mulvaney berada, yang ketika mereka sudah masuk, terlihat orang-orang sedang melakukan taruhan yang tak biasa di mana mereka bertaruh nyawa para militer sambil memperlihatkan streaming misi Navy SEAL Amerika dengan cara memprediksi urutan siapa saja yang akan tewas. Ketika Yang akan menyuntikkan sebuah cairan untuk membuat Mulvaney serangan jantung, tiba-tiba anak buah Mulvaney menyadari aksinya sehingga mereka harus terlibat perkelahian, tapi beruntung dengan bantuan Stone, Parker berhasil mengamankan Mulvaney. Stand by to go dark. I've got Mulvaney. Bailey, get us out of here fast. Ketika akan pergi, tiba-tiba seseorang menyadap komunikasi dan mengatakan kalau mereka telah mengganggu pestanya. Dia bernama Kea Dawan yang sekarang berada di hadapan Stone sambil mengangkat gelas ke arahnya lalu menghilang begitu saja. Karena sekarang komunikasi mereka telah bocor, mereka harus menjalankan rencana kedua di mana Parker membawa Mulvaney menggunakan kereta gantung, sementara Yang, Bailey, dan Stone akan menyusul menggunakan mobil dan harus lebih cepat dari anak buah Mulvaney yang ternyata juga sedang menuju stasiun kereta gantung. Karena Stone kepleset kulit pisang, dia menyuruh Yang dan Bailey pergi sementara dia akan menunggu di tempat ini. On it. Iya, rupanya Stone adalah agen rahasia dari sebuah organisasi lain yang nantinya kita akan tahu. Stone kemudian menghubungi rekannya bernama Jack untuk meminta bantuan dengan teknologi AI hologram super canggihnya. Jack menuntun Stone untuk menemukan jalan pintas agar bisa sampai di bawah dengan cepat. Teknologi super canggih ini mampu memprediksi peluang kesuksesan agennya dalam menjalankan misi, sehingga hal ini memudahkan Stone untuk sampai di stasiun kereta gantung menghabisi anak bom Mulvaney tanpa diketahui penyamarannya oleh rekannya sendiri. And get out before MI6 sees you. Okay. Dengan mudah, Stone menghabisi semua anak buah Mulvaney yang hal ini membuktikan kalau Stone adalah agen lapangan yang sangat terlatih dan jauh lebih berpengalaman dibanding rekannya. Tapi karena dalam penyamaran, Stone harus sedikit polos dan hanya bekerja sebagai peretas tanpa harus keluar dari mobil. Setibanya di sana, Yang dan Bailey heran karena tidak menemukan satupun anak bom Mulvaney, tapi masalahnya bukan di situ, melainkan misi mereka sia-sia karena Mulvaney tewas akibat keracunan sianida. Dan Stone harus memikirkan cara lagi bagaimana dia bisa sampai ke atas sebelum rekannya tiba. Alright, genius. Now what? Gagalnya mereka dalam menjalankan misi ini membuat si atasan cukup kecewa, apalagi sekarang mereka memiliki target baru yakni Kea. Tapi karena pada misi sebelumnya mereka gagal, si atasan terpaksa memberikan misi ini kepada agen lain. Malam harinya mereka merayakan pertama kalinya Stone keluar dari mobil, yang di sini Stone mengatakan kalau dia bersembunyi di toilet sambil menunggu mereka datang. Di sini mereka membahas tentang siapa Kea sebenarnya dan mereka menduga kalau Kea adalah agen dari sebuah organisasi bernama The Charter, sebuah organisasi yang sangat-sangat rahasia, bahkan mereka tidak diatur oleh negara atau ideologi politik apapun dengan tujuan menjaga kedamaian dunia. Dan para agennya merupakan agen terlatih. Night, guys. Night. Night.
Iya, Stone adalah salah satu agen The Charter yang sempat mereka bahas malam. Sebagai agen The Charter, Stone memiliki kode agen yaitu Nine Heart atau 9 hati. Layaknya kartu remi ada hati, wajik, skop, dan keriting. The Charter juga memiliki 4 cabang yang masing-masing memiliki pemimpin. Dan dia adalah pemimpin hati atau heart bernama Nomad. Jack menjelaskan tentang identitas Kea yang merupakan gadis yatim piatu asal Vrindavan yang pernah mengikuti kursus bahasa pemrograman. Lalu seorang miliarder bernama Niam Karche terus melatih kemampuannya karena dianggap sangat jenius. Kea juga sengaja mengadakan kasino berdarah di awal film untuk memancing Mulvaney karena dia tahu kalau Mulvaney hobinya judi, sehingga Kea memancingnya datang ke kasino tersebut. Dan Mulvaney juga sedang terobsesi dengan sebuah senjata komputer kuantum canggih yang bisa meretas apa saja di mana saja. Berdasarkan informasi, Kea sedang menuju ke Lisbon untuk menghadiri acara pembukaan sebuah klub. Namun Stone merasa ada yang janggal meskipun informasi dari teknologi mereka memiliki tingkat keakuratan 96%, tapi mau tidak mau, Stone harus menjalankan misi ini. Your target is Dewan. Come on, Kea. Take the bait. Smile. Singkat cerita, mereka kini sudah tiba di Lisbon lalu menginap di sebuah penginapan sebelum menjalankan misi. Bahkan saat santai, Bailey sempat menanyakan pendapat Stone tentang kado ulang tahun yang akan diberikan kepada keponakannya. Lalu mereka menari-nari dan... Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang mengakibatkan Parker tak sadarkan diri, sehingga Stone menghubungi Jack yang kemudian Jack memberikan arahan atau petunjuk agar Stone dapat pergi dari sana dengan aman. Namun karena Stone tidak tega meninggalkan rekannya dalam situasi ini, Stone yang merupakan seorang Wonder Woman pun memutuskan untuk membantu rekannya tanpa memperdulikan identitasnya terbongkar. Stone? Melihat aksi Stone barusan tentu saja membuat mereka semua terkejut dan bertanya-tanya siapa Stone sebenarnya, karena dia tidak hanya lihai berkelahi, tapi Stone yang masih memiliki jiwa Giselle pun memperlihatkan kemampuannya dalam mengemudi sehingga mereka berhasil lolos dari orang-orang tersebut. Well, I can't speak for the others, but I think you're ready for the field. Situasi di luar dugaan pun terjadi ketika adrenalin mereka belum stabil. Stone dipaksa untuk menjelaskan siapa identitas aslinya, sehingga Stone mengakui kalau benar dia adalah agen The Charter yang sekarang dia juga sedang memburu Kea, tapi tiba-tiba... Don't. Entah apa salah mereka berdua sampai-sampai Parker tega membunuh rekannya sendiri, bahkan sempat menggores tubuh Stone dengan pisau beracunnya yang membuat tubuh Stone lumpuh sementara. Dan faktanya, Parker juga sedang dalam penyamaran untuk mencari tahu siapa di antara mereka agen The Charter. Rupanya dari awal Kea dan Parker telah sekongkol di mana Kea mengadakan kasino berdarah untuk memancing Mulvaney, lalu Parker sengaja membawa Mulvaney menggunakan kereta gantung agar dia bisa menanyakan tentang The Charter sebelum Mulvaney dibunuh dengan menggunakan sianida. Mulvaney menjelaskan kalau heart atau hati adalah sumber kekuatan The Charter di mana mereka bisa meretas apapun dimanapun, mulai dari ponsel, jaringan listrik, bank, pemerintah, militer, rekam medis, BPJS, pinjol ilegal, dan masih banyak lagi. Bahkan The Charter juga bisa memprediksi masa depan, sehingga siapapun yang bisa menguasai heart, maka dia akan menguasai dunia. Untuk markas The Charter sendiri, tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali agen mereka. Maka dari itu Parker menyuntikkan semacam alat berupa sinyal nirkabel agar nantinya dia dapat meretas heart. I've loved. Tiba-tiba alarm pun berbunyi pertanda bahwa ada seseorang yang berusaha membobol untuk mengakses sistem mereka, sehingga Stone mengeluarkan dan menghancurkan sinyal nirkabel di tubuhnya. Meski diretas hanya selama 45 detik, rupanya ada 100.000 percobaan akses. Beruntung data mereka masih aman dan locker atau server dari sistem mereka masih mengorbit di Atlantik menuju Afrika Barat. Stone menyarankan agar mematikan heart untuk sementara waktu sampai mereka mengetahui apa tujuan dari peretasan ini. Namun Nomad menolak saran
sasaran Stone dan sekarang Hurt tidak lagi membutuhkan jasa Stone sehingga Nomad pun memecatnya karena Stone telah melanggar perintah yang mengakibatkan identitasnya terungkap, bahkan rekannya juga tewas. I'm standing you down, Rachel. It's about the greater good. Saat berada dalam bis, Kea mengirimkan pesan kepada Stone melalui running text LED yang kemudian Kea menelpon seseorang di depan Stone, di mana Kea merasa kalau dia lebih hebat dari Stone dan menganggap ini semua seperti permainan yang padahal dia tidak mengetahui kalau Parker telah membunuh Yang dan Bailey. I'm coming for you. You killed Bailey and Yang? The Charter don't give two shits about people like Bailey and Yang. Di sisi lain, Nomad dan para petinggi di Charter pun berkumpul untuk membahas tentang masalah yang baru saja terjadi. Beliau adalah King of Diamond atau Wajik, King of Clubs alias Keriting, dan King of Spade biasa disebut Skop atau Waru. Rupanya Parker adalah mantan agen intelijen di mana pada tahun 2015 Parker bersama MI6 ditugaskan ke Chenya mengantar senjata untuk membunuh Panglima Perang Chenya, tapi ternyata itu adalah jebakan sehingga daripada senjata itu jatuh ke tangan si Panglima, si Raja Keriting pun memerintahkan untuk membombardir lokasi tersebut lalu memanipulasi seolah pelakunya adalah pemberontak. Namun Parker berhasil selamat dari ledakan dan sekarang mereka yakin kalau Parker akan menghancurkan The Charter. What a mess. Kembali ke Stone yang sedang berada di kediaman Bailey menemui si Empus yang sekarang sangat kesepian karena ditinggal mati oleh pemiliknya. Lalu Stone menggunakan laptop Bailey untuk melacak keberadaan Kea hingga didapatlah bahwa sekarang Kea sedang menuju sebuah gurun di Afrika Barat yakni tempat loker The Charter. Lagi-lagi Nomad dibuat panik karena sistem keamanan mereka tiba-tiba mati bahkan tidak dapat diakses, dan itulah tujuan dari peretasan sebelumnya agar Kea dapat memasukkan kodenya ke dalam sistem mereka. Tidak ada yang dapat dilakukan apalagi tidak satu pun agen The Charter berada di lokasi loker, sehingga satu-satunya harapan mereka hanyalah Stone yang sekarang sedang menuju ke loker tersebut. Is that? It's Stone. It's over, Kea. For who? Ketika mereka sedang asik streaming pertarungan antara Stone dan Parker, tiba-tiba layar mati yang menandakan bahwa Kea telah berhasil mengambil alih Hurt, yang kemudian Parker meninggalkan Stone dalam keadaan parasutnya robek karena tersangkut, lalu memasang peledak untuk menghancurkan loker tersebut. Beruntung Stone masih selamat setelah berhasil menggapai Kea dan memutus tali menuju helikopter sehingga mereka berdua terombang-ambing di udara yang akhirnya mereka mendarat dengan sangat-sangat tidak mulus. Morning, sunshine. Sempat mengancam Stone dengan pistol, akhirnya keadaan pun berbalik dan karena bakat Kea hanya meretas dan menari, terpaksa dia harus mengikuti Stone mengarungi gurun pasir yang gersang di tengah teriknya matahari. Kea menceritakan kalau Niam Karche menjadikan orang tuanya sebagai subjek uji klinis hingga tewas, lalu menutupi perbuatannya dengan mengadopsi Kea yang padahal Kea sudah mengetahui, dan sekarang Kea berniat untuk membalaskan dendam orang tuanya menggunakan teknologi The Charter. Dari kejauhan terlihat emak-emak sedang menuju ke arah mereka yang kemudian menawarkan tumpangan secara gratis. Vous cherchez un transport? Setibanya di pemukiman warga, tiba-tiba mereka ditembaki yang tujuan utamanya adalah Stone karena si ibu sudah dibayar oleh anak buah Parker untuk menjemput mereka berdua, sehingga ketika tugasnya sudah selesai si ibu meminta bayaran sesuai perjanjian. Sementara itu Stone berusaha kabur dari orang-orang suruhan Parker yang akhirnya Stone berhasil selamat. Stone diselamatkan oleh salah satu agen dengan kode Six Heart atau 6 hati, lalu menyuruh Nomad melacak Kea melalui pelacak yang sebelumnya dipasang oleh Stone ketika mereka dalam mobil, di mana tujuan Kea kali ini adalah Islandia. This trick you pulled with the facial recognition yesterday. Will this hunk of junk make it to Iceland? Hell yeah. I know where they're going.
Reykjavik University Computer Lab. Setibanya di Islandia, Stone langsung mengikuti arah pelacak tersebut. Sementara itu, Kea dan Parker telah berhasil mengambil alih dan mengakses Hart, sehingga Parker pun menghabisi Raja Wajik yang sedang berada dalam lift, dan Parker juga melihat kalau Raja Keriting bersama pasukannya berada di Islandia. Untuk Nomad, Parker mematikan aliran listrik sekaligus sistem ventilasi udara di markasnya, lalu mengunci semua pintu keluar sehingga mereka hanya butuh waktu 1 jam sebelum mati kehabisan oksigen. Melihat tindakan Parker, Kea sangat menyayangkan karena tujuan awal mereka hanya untuk membongkar kejahatan Niam Karche dan The Charter, tapi sekarang Parker justru membunuh orang-orang yang tak bersalah. I will be able to take down the remaining members of the Charter. Club's team are inside the university building. Saat Parker lengah, diam-diam Kea mengunggah kodenya untuk melumpuhkan Hart sehingga Parker tidak dapat mengaksesnya. Lalu Kea menghubungi Stone yang sedang menuju sebuah kampus mengikuti pelacak tersebut. Kea menyuruh Stone untuk menjauhi kampus dan memberikan koordinat lokasinya sekarang karena sebenarnya pelacak yang Stone pasang telah diketahui dan sekarang digunakan sebagai jebakan. Sementara itu, Raja Keriting dan timnya yang sudah lebih dulu masuk ke dalam diperingatkan oleh Stone agar segera keluar dari sana, tapi semua sudah terlambat karena pelacak itu duduk manis di atas kursi dan... This is Nine of Hearts. Get out of there, it's a trap. I hear you. Dalam perjalanan menuju markas Parker, Stone diikuti oleh anak buah Parker yang mencoba menghentikannya, tapi justru dia yang tersingkir. Lalu Stone nebeng dengan truk yang kebetulan si sopir sangat baik hati, bahkan ia menawarkan apakah dia harus menunggu atau tidak. Would you like me to wait? Definitely no. Parker mengancam akan membunuh Kea yang jika itu terjadi maka Nomad dan yang lain juga akan tewas akibat kehabisan oksigen. Namun dengan ancaman itu bukan berarti Stone akan menyerah begitu saja, karena jika Parker tidak mati sekarang maka durasi film akan semakin panjang. Is everyone still with us? 4 minggu kemudian, Stone mewujudkan niat Bailey memberikan kado ulang tahun kepada keponakannya yang sudah jelas ulang tahun, di mana sekarang Stone kembali jadi agen The Charter dan mengajak Kea bergabung dengan kode agen Joker. Karena Stone rindu dengan timnya, Stone pun membentuk tim baru yang terdiri dari Kea, Jack, dan film pun tamat.